Malam itu, Rani baru saja pulang dari lembur di kantornya yang berada di tengah kota. Pukul sudah menunjukkan lewat tengah malam, dan ia harus melewati jalan sepi yang dikelilingi hutan kecil sebelum sampai ke rumahnya. Sepanjang perjalanan, ia merasa ada yang aneh, seolah-olah ada bayangan yang terus mengikuti dari kejauhan, melayang di antara pepohonan yang gelap. Namun, ia mencoba mengabaikan firasatnya dan terus melangkah cepat. Tiba di rumah, perasaan aneh itu tak kunjung hilang. Rani bahkan merasa seolah ada bayangan samar di sudut matanya yang bergerak. Namun setiap kali ia menoleh, bayangan itu lenyap. Keanehan semakin menjadi saat ia memasuki kamarnya. Cermin besar di sudut ruangan menampakkan bayangan seorang wanita berambut panjang, berdiri di belakangnya. Wajah pucat dengan mata kosong yang menatap tajam ke arah Rani. Rani tersentak mundur, menggosok matanya, berharap ini hanya ilusi karena lelah. Ketika ia melihat ke cermin lagi, sosok itu menghilang. Namun, rasa takut tak hilang. Ia merasa seperti ada seseorang di dalam kamarnya, mengamatinya dalam diam. Malam itu, Rani tidur dengan cemas. Namun suara aneh dan bayangan samar terus menghantuinya, membuat tidurnya gelisah. Di tengah malam, ia terbangun. Kamar yang seharusnya gelap menjadi terang dengan cahaya samar dari cermin. Perlahan, Rani menatap cermin itu, dan sosok wanita berambut panjang kembali muncul di sana. Kali ini, dengan senyum mengerikan yang membuat darahnya membeku. Ini baru permulaan, kata suara yang terdengar lembut namun sangat dingin, bergema di telinga Rani. Pagi menjelang, namun Rani tak bisa melupakan mimpi buruk yang dialaminya malam itu. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua hanya ilusi akibat kelelahan. Namun, ketakutan tak bisa ia tepiskan. Pikirannya kembali terganggu oleh senyum mengerikan wanita di cermin itu. Meski hari sudah terang, ia merasa bayangan wanita itu masih terus mengamatinya dari sudut ruangan. Saat bekerja di kantor, rekan-rekannya memperhatikan wajah Rani yang tampak pucat dan lelah. Rina, sahabatnya yang bekerja di meja sebelah, menepuk pundaknya dengan cemas. "Ran, kamu kenapa? Kok kelihatan lesu begitu?" Rani mencoba tersenyum, namun senyum itu terasa dipaksakan. "Entahlah, mungkin cuma kurang tidur. Malam tadi mimpi buruk." Rina tertawa kecil, mengira Rani hanya bercanda. Namun, Rani tahu bahwa yang dilihatnya malam itu bukan sekadar mimpi. Selama di kantor, pikirannya terus dibayangi sosok wanita di cermin itu. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengikuti dan mengawasinya setiap saat. Saat jam makan siang, Rina mengajaknya ke kafetaria untuk bersantai sejenak. Namun, ketika mereka sedang duduk di meja, tiba-tiba Rani merasa ruangan berubah menjadi gelap dan suara samar wanita yang sama terdengar lagi di telinganya. "Aku di sini, Rani. Aku selalu di sini." Rani terkesiap, menjatuhkan gelas minumnya. Semua orang di kafetaria menoleh ke arahnya dengan bingung. Rina, yang duduk di seberangnya, memasang wajah penuh tanya. "Ran, kamu kenapa lagi? Kamu kelihatan benar-benar ketakutan." Rina menatapnya khawatir. Rani berusaha mengatur napasnya. "Maaf Rin, aku cuma merasa. Aku merasa seperti ada yang mengikutiku." Rina terdiam sejenak, lalu memandang Rani dengan serius. "Ran, kalau kamu merasa ada yang aneh, mungkin lebih baik kamu pulang dulu, istirahatlah." Meski merasa ragu, Rani akhirnya mengikuti saran Rina. Ia meminta izin untuk pulang lebih awal, berharap bisa menenangkan pikirannya di rumah. Namun, begitu tiba di rumah, suasana menjadi lebih mencekam. Rani merasa seolah-olah ada yang menunggu di dalam. Sesuatu yang tidak terlihat, namun jelas terasa keberadaannya. Malam itu, Rani kembali terjaga di tengah malam. Cermin di sudut ruangan bersinar samar, dan di sana ia melihatnya lagi. Sosok wanita berambut panjang dengan wajah pucat dan senyum menyeramkan. Wanita itu menatapnya lekat, seolah ingin mengatakan sesuatu. "Aku tahu kamu bisa melihatku, Rani, dan aku akan selalu ada di sini." Dengan suara gemetar, Rani berbisik pada dirinya sendiri, "Ini hanya mimpi, hanya mimpi." Namun, saat wanita itu mulai mendekat ke arahnya melalui cermin, Rani tahu bahwa ini lebih dari sekadar mimpi. Tubuhnya membeku, dan ia hanya bisa menatap ketakutan saat sosok itu semakin dekat. Keesokan harinya, Rani tak berani menatap cermin di kamarnya. Ia berusaha melupakan peristiwa mengerikan semalam, tetapi bayangan wajah wanita itu masih melekat di pikirannya. Setiap kali ia berada di ruangan dengan cermin,
Rani merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ia merasa seolah sosok itu akan muncul lagi, menyeringai padanya dari balik kaca. Di kantor, Rina kembali memperhatikan perubahan pada diri Rani. Wajah Rani semakin pucat, dan ia terlihat lebih gelisah. Rina akhirnya memutuskan untuk mengajaknya bicara secara serius. "Ran, kamu harus cerita sama aku. Kamu terlihat sangat ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi?" Dengan ragu-ragu, Rani akhirnya menceritakan semua yang ia alami sejak malam itu. Ia bercerita tentang sosok wanita yang muncul di cermin, bisikan suara, dan teror yang menghantuinya. Awalnya, Rina tampak ragu, tetapi melihat ketakutan yang begitu nyata di wajah Rani, ia tahu sahabatnya tidak sedang bercanda. Rina pun memberi saran, "Bagaimana kalau kita coba mencari tahu tentang sejarah rumahmu? Mungkin ada sesuatu yang bisa menjelaskan semuanya." Malam harinya, Rani dan Rina mulai mencari informasi tentang rumah Rani. Mereka menemukan sebuah artikel lama yang menyebutkan bahwa rumah itu pernah dihuni oleh seorang wanita bernama Ratih yang meninggal secara misterius. Dikatakan bahwa Ratih mengalami depresi berat setelah ditinggalkan tunangannya, dan tak lama kemudian ia ditemukan tewas di dalam kamar, tepat di depan cermin. Rani terkejut membaca kisah itu, terutama saat menyadari bahwa kamar tempat Ratih meninggal adalah kamar yang kini ditempatinya. Malam itu, saat Rani kembali ke kamarnya dengan perasaan was-was, ia mencoba mengumpulkan keberanian untuk menghadapi cermin di sudut ruangan. Namun, begitu ia menatap cermin, sosok wanita itu muncul kembali. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Ratih berdiri di sana, menatap Rani dengan sorot mata yang kosong dan penuh dendam. "Aku butuh seseorang untuk menggantikan posisiku," bisik suara Ratih yang bergema di kamar itu. Tubuh Rani terasa kaku. Ia tak mampu mengalihkan pandangannya dari cermin. Sosok Ratih mulai melangkah perlahan mendekati permukaan kaca, seolah mencoba keluar dari dalam cermin. Dengan gemetar, Rani mundur ke dinding, tapi bayangan Ratih semakin dekat. "Jangan takut, Rani. Hanya kamu yang bisa melihatku, dan aku butuh teman." Rani mematung di sudut kamar, tak berani mengalihkan pandangannya dari sosok Ratih yang semakin mendekat dari balik cermin. Suara Ratih terdengar lebih nyata, lebih mendesak, membuat bulu kuduknya berdiri. "Aku butuh seseorang untuk bersamaku. Jangan tinggalkan aku sendiri." Suara itu bergema dingin di telinganya. Rani mulai merasakan udara di kamarnya semakin berat, seolah ada energi asing yang menyedot seluruh keberaniannya. Perlahan, tangan pucat Ratih mulai menembus permukaan cermin, meraih ke arah Rani. Ketakutan yang amat sangat membuat tubuh Rani tak mampu bergerak. Ia merasa seolah terikat, dipaksa menyaksikan sosok mengerikan itu mendekatinya. Namun tiba-tiba, terdengar ketukan keras di pintu kamarnya. Suara itu mengembalikan sedikit kesadarannya. Dengan penuh ketakutan, Rani menoleh ke arah pintu dan mendengar suara Rina dari baliknya. "Rani, kamu baik-baik saja?" teriak Rina, yang datang karena khawatir pada sahabatnya. Rani berusaha mengumpulkan tenaga untuk bergerak dan meraih pegangan pintu. Saat ia membuka pintu, Rina langsung masuk dan melihat wajah pucat Rani yang tampak sangat ketakutan. "Rina, dia ada di sana," kata Rani sambil menunjuk ke arah cermin. Namun saat mereka menoleh, cermin itu tampak kosong. Ratih sudah tak lagi terlihat. Rina memegang bahu Rani erat, mencoba menenangkan sahabatnya yang gemetar hebat. "Tenang Ram, kita akan mengakhiri ini semua. Kita harus menyingkirkan cermin ini." Dengan penuh keberanian, Rina dan Rani mengeluarkan cermin itu dari kamar dan membawanya ke halaman belakang. Dengan martil yang mereka temukan di gudang, mereka memecahkan cermin itu menjadi serpihan kecil. Setiap hantaman martil terasa seolah membebaskan energi menakutkan yang telah lama terjebak di balik kaca. Setelah cermin itu hancur berkeping-keping, suasana di rumah terasa lebih tenang. Rani dan Rina berharap bahwa dengan memecahkan cermin, mereka juga telah menghancurkan keterikatan Ratih pada dunia ini. Namun, jauh di lubuk hati Rani, ia merasa bahwa bayangan Ratih mungkin tak akan pernah benar-benar hilang. Malam itu, untuk pertama kalinya, Rani tidur dengan perasaan lebih lega. Namun, saat ia hampir terlelap, terdengar bisikan terakhir di telinganya, lembut namun menghantui. "Kau mungkin telah memecahkan cerminku, tapi aku selalu ada di dalam bayanganmu." Rani membuka matanya, menatap bayangan samar di dinding, dan menyadari
bahwa teror Ratih mungkin belum benar-benar berakhir. Setelah memecahkan cermin yang diduga menjadi penghubung dengan arwah Ratih, Rani berharap terornya akan berakhir. Namun, hari-hari berikutnya membawa kegelisahan baru. Ia terus merasakan kehadiran yang mengintai dari balik bayangan. Sesuatu yang tak tampak, tetapi sangat nyata. Suatu malam, saat Rani berusaha memejamkan mata, ia mendengar suara samar di sudut kamar. Suara lembut itu berbisik, "Aku masih di sini, Rani." Jantung Rani berdegup kencang. Ia mencoba mengabaikan suara itu, berharap hanyalah imajinasinya. Namun, beberapa malam kemudian, Rani menyadari sesuatu yang aneh. Setiap kali ia menatap bayangannya sendiri di kaca atau jendela, ia melihat sosok Ratih muncul di sana, berdiri di belakangnya. Ratih tersenyum, menyeringai seolah menikmati ketakutan Rani. Rani akhirnya sadar bahwa arwah Ratih tak lagi terbatas pada cermin, tapi kini terjebak di bayangan-bayangan di sekelilingnya. Teror Ratih tak pernah benar-benar hilang, malah semakin nyata dan melekat dalam setiap bayangan Rani kini. Kemanapun Rani pergi, sosok Ratih mengikutinya, mengintai dari sudut gelap, menyelimuti hidupnya dalam mimpi buruk yang tak berujung. Setiap malam, keberadaan Ratih semakin kuat. Rani merasa bahwa arwah Ratih tak hanya bersembunyi di dalam bayangan, tetapi juga mulai memengaruhi pikirannya. Ia sering merasa kehilangan kendali atas tubuhnya, seperti ada yang menguasai setiap gerakannya. Di cermin kamar mandi, wajahnya terlihat pucat, dengan lingkaran hitam di bawah mata, seolah-olah tubuhnya melemah tanpa sebab yang jelas. Pada suatu malam, Rani bermimpi buruk yang sangat nyata. Ia berada di sebuah tempat gelap yang sunyi, dan di depannya, Ratih berdiri. Tatapan mata Ratih kosong, tetapi penuh dendam. "Kau tak bisa menghindariku, Rani, kita terikat selamanya," kata Ratih dengan suara dingin yang menembus relung jiwanya. Rani berteriak dan berusaha lari, tetapi kakinya terasa berat, seolah tertancap di tanah. Saat ia terbangun dengan napas tersengal-sengal, ia menyadari bahwa Ratih telah mulai menyusup ke dalam mimpinya. Ketika hari mulai pagi, Rina menelepon untuk menanyakan kabarnya. Rani akhirnya menceritakan semuanya, dan Rina pun semakin khawatir. Mereka memutuskan untuk mencari bantuan paranormal yang bisa menolong Rani untuk memutuskan keterikatan dengan arwah Ratih. Paranormal itu memperingatkan bahwa bayangan Ratih telah menyatu dengan jiwa Rani, membuat ikatan yang sulit diputus. "Kalian telah membuka jalan untuk Ratih kembali, dan sekarang dia ingin mengambil tempatmu, Rani. Dia merasa berhak atas kehidupanmu," kata paranormal itu. Paranormal tersebut memberikan sebuah ritual untuk dilakukan, tetapi memperingatkan bahwa prosesnya berisiko dan Ratih akan semakin mengamuk ketika merasa dipisahkan. Di tengah ketakutan dan keraguan, Rani akhirnya menyetujui ritual itu, berharap bisa membebaskan dirinya dari teror yang tak berujung ini. Namun, jauh di sudut kamarnya, dalam bayangan gelap yang menggantung di dinding, bayangan Ratih terlihat menatap dengan tatapan penuh dendam, seolah bersiap melawan siapa saja yang berusaha memisahkannya dari Rani. Malam yang ditentukan untuk ritual pun tiba. Rani, bersama Rina dan paranormal itu, berkumpul di rumah Rani yang terasa semakin gelap dan dingin dari biasanya. Paranormal tersebut menyiapkan berbagai benda, seperti lilin hitam, dupa, dan cermin kecil, yang diletakkan di sudut-sudut ruangan. Ia menjelaskan bahwa ritual ini bertujuan untuk mengunci arwah Ratih kembali ke dalam bayangan dan memutus keterikatannya dengan Rani. Saat lilin dinyalakan dan asap dupa memenuhi ruangan, suasana terasa semakin mencekam. Paranormal mulai membaca mantra. Suara yang ia ucapkan terdengar bergema dan bergetar, mengisi setiap sudut ruangan. Rani berusaha tenang, meskipun ia merasa udara di sekelilingnya semakin berat, seolah ada sesuatu yang sangat marah. Tiba-tiba, bayangan Ratih muncul di dinding, lebih besar dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Tatapannya penuh kebencian, dan suaranya menggema di seluruh ruangan. "Kalian tak akan bisa mengusirku. Rani adalah milikku." Dengan suara yang gemetar, paranormal itu menyuruh Rani untuk memejamkan mata dan tidak membuka, tidak peduli apapun yang terjadi. Tetapi suara Ratih semakin kuat, berbisik di telinga Rani, mengajaknya untuk membuka matanya, untuk kembali melihat sosoknya. Rani mulai merasa jiwanya ditarik, tubuhnya terasa berat, seolah bayangan Ratih berusaha masuk ke dalam dirinya. Tubuh Rani menggigil, tetapi ia tetap berusaha melawan. "Reina,
yang duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat, mencoba memberikan kekuatan. Rina berteriak, "Rani, jangan biarkan dia menang. Kamu lebih kuat dari ini." Namun, tiba-tiba lilin di sekeliling mereka padam satu persatu. Ruangan tenggelam dalam kegelapan, hanya menyisakan bayangan besar. Ratih yang mendekati Rani, paranormal, itu melanjutkan mantranya. Kali ini, dengan suara lebih keras, mencoba melawan teror yang Ratih sebarkan. Dengan jeritan terakhir yang menggetarkan dinding, bayangan Ratih ditarik kembali ke dalam kegelapan dan perlahan menghilang. Lilin-lilin menyala kembali, dan suasana berubah menjadi tenang. Rani jatuh lemas, tetapi saat membuka mata, ia merasa sesuatu yang berat telah terangkat dari tubuhnya. Namun, ketika Eye dan Rina mengucapkan terima kasih pada paranormal, paranormal itu hanya menatap mereka dengan tatapan serius dan berkata, "Aku sudah mengusirnya, tapi ia mungkin masih menunggu di balik bayangan, menanti kesempatan untuk kembali." Rani menatap ke arah sudut ruangan yang gelap, dan meskipun Ratih sudah tak terlihat, perasaan bahwa ia masih diawasi tak sepenuhnya hilang. Ia sadar bahwa bayangan itu mungkin tak akan pernah benar-benar pergi. Tamat.